Pernah ada satu kurun waktu dalam hidup Smith Wigglesworth, kurang lebih selama 6 tahun lamanya, di mana dia harus bergumul dengan sakit batu ginjal yang tidak kunjung sembuh. Dokter memang sudah menyarankan untuk Smith melakukan operasi untuk mengangkat batu-batu yang ada di ginjalnya. Tapi Smith menolak hal tersebut. Dia menegaskan sesuai dengan iman yang ia yakini. Dia menegaskan kepada sang dokter yang merasa sangat heran dengan keteguhan hati Smith. Smith berkata, tubuh ini dibuat oleh Tuhan dan sudah saya persembahkan untuk Tuhan. Jadi kalau ada masalah dalam tubuh ini adalah merupakan urusan Tuhan untuk membereskannya lagi. Berkali-kali Smith mengalami kesulitan untuk tidur karena tidak jarang di tengah malam sakit batu ginjalnya mulai kambuh. Terkadang saking sakitnya Smith sampai harus terjatuh dari ranjang tempat tidurnya. Bahkan semakin hari rasa sakit yang ditimbulkan akibat batu ginjal tersebut jadi semakin parah dan bahkan mengakibatkan terjadinya pendarahan. Berkali-kali di saat harus melayani orang-orang sakit, dia sendiri harus permisi untuk ke toilet. Dan di sana dia mengerang serta bergulat dengan rasa sakitnya. Meskipun Smith Wigglesworth terus melihat berbagai mujizat kesembuhan dalam kehidupan orang-orang yang ia layani, sementara dirinya sendiri terus bergumul dengan sakit batu ginjalnya, tidak sekalipun ia melakukan kasih dan kesetiaan Tuhan atas dirinya. Tidak pernah muncul pertanyaan atau keluhan tentang mengapa Tuhan menjamah dan menyembuhkan banyak orang, sementara dirinya sendiri belum juga mengalami kesembuhan. Selama 6 tahun, Smith Wigglesworth terus bergumul dengan kondisinya, dan ada lebih dari 100 batu-batu yang berhasil ia keluarkan dari ginjalnya. Tentu dengan disertai pendarahan dan rasa sakit yang sangat hebat. Keteguhan imannya untuk tetap bergantung kepada Tuhan dalam aspek kesembuhan pada tubuhnya jadi diganjar Tuhan dengan mujizat yang nyata. Smith betul-betul menaklukkan sakit penyakit di tubuhnya. Dari pengalaman hidupnya tersebut, saya sungguh belajar arti dari bertekun dalam doa atau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 menuliskan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat yang ke-7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat yang ke-8 menegaskan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Seringkali, dengan mudah iman kita menjadi lemah, dan kita sendiri mulai meragukan kasih serta kesetiaan Tuhan. Kala kita mulai berdoa, meminta sesuatu dari Tuhan, dan sepertinya doa-doa kita tidak segera mendapatkan jawabannya. Tapi melalui kisah hidup Smith Wigglesworth ini, saya mendapatkan suatu penegasan dari Roh Kudus, bahwa tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam batin kita, jika berkaitan dengan Tuhan dan kedaulatannya dalam menjawab doa-doa kita. Mungkin dalam Tuhan menjawab doa-doa kita, Dia tidak melakukannya dalam time frame yang kita inginkan. Tapi ketetapan hati kita untuk terus bergantung hanya kepadanya akan selalu diganjar dengan terjadinya manifestasi kedaulatan kuasanya atas kehidupan kita. Jadi pastikanlah keteguhan iman kita kepadanya terus bertumbuh melalui persekutuan setiap hari yang kita jalani bersama dengan Roh dan firman-Nya. Ada dua penglihatan yang saya lihat dengan jelas ketika saya sedang ada di dalam doa. Yang pertama, saya melihat ada orang-orang yang sudah sangat lelah dan hampir putus asa, seperti baterai smartphone yang tinggal 1%.
Stamina rohani mereka mengalami kemerosotan yang amat parah karena tekanan kehidupan, pekerjaan, dan berbagai masalah yang ada. Ibarat seorang petinju yang sedang bertarung namun sudah kehabisan tenaga, sehingga sudah tidak punya kekuatan untuk melindungi diri dan memukul lawan. Ketika saat melihat hal tersebut, saya langsung menaikkan doa bagi umat Tuhan. Saya meminta roh kebangkitan, keperkasaan, serta roh pengharapan tercurah atas mereka. Hai umat Tuhan, bangkitlah dalam kuasa roh. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Engkau lebih dari pemenang. Dimanapun kau berada, kuat kuasa Tuhan menjamah kehidupanmu. Berdoalah di dalam roh dengan gagah perkasa. Berdoalah dengan antusias sampai manusia rohmu bergelora. Jangan pasif, lawan pekerjaan musuh yang selama ini menekan hidupmu. Sambil saya terus berdoa, saya melihat baterai stamina rohani itu mulai naik dari 1% ke 10% dan seterusnya naik dengan kelipatan 10. Saya terus mendesak dalam doa sampai 100% stamina rohani mereka kembali pada puncaknya. Lalu mereka kembali bertarung dan menaklukkan pekerjaan musuh dalam hidup mereka. Lalu saya juga berdoa agar umat Tuhan belajar memiliki tanggung jawab rohani untuk menjagai stamina rohani mereka sendiri. Sayap doa dan penyembahan tidak boleh timpang, tapi justru saling bekerja sama untuk masuk dalam realitanya dan mendesak lebih dalam di dalam roh untuk mengalami perjumpaan dengan Dia sebagai sumber segala sesuatu bagi hidup mereka. Yang kedua, saya melihat ada orang-orang yang sedang ketinggalan kereta, sebab kereta itu sudah melaju dengan sangat cepat. Mereka akhirnya sibuk dengan diri mereka sendiri dan melakukan rutinitas pekerjaan mereka di bawah sistem Babel yang membuat mereka akhirnya sangat lelah, capek, dan diperas sedemikian rupa hanya untuk menghasilkan uang. Niat awal ingin menguasai domain, tapi ternyata justru jadi dikuasai oleh Mamon. Lalu saya kembali menaikkan doa bagi mereka. Saya melihat ada pekerjaan roh dan firman kembali membenahi sikap hati yang ada, sehingga sekali lagi mereka mulai melihat keberadaan Tuhan dan anugerahnya sebagai harta yang paling berharga. Dan persekutuan mereka dengan Tuhan pun kembali hidup. Saya juga meminta agar roh pewahyuan yang sama seperti yang Tuhan curahkan dalam kehidupan pemimpin gerakan juga akan tercurah atas hidup mereka. Lalu tiba-tiba saya melihat Roh Kudus membawa mereka mengejar kereta kegerakan yang telah melaju dengan kencang. Saya percaya kecenderungan hati yang mencintai kebenaran dan roh pewahyuan yang sama ini sangatlah penting. Sebab hal itu adalah kunci penyelarasan frekuensi rohani. Dengan demikian, mereka dapat mengenal Tuhan yang sama dan disertai oleh Tuhan yang sama, seperti yang dialami oleh sang pemimpin kegerakan dalam segala aspek kehidupannya. Saya terus mendesak di dalam roh sampai sesuatu terjadi. Saya meminta agar kecenderungan hati umat Tuhan terus tertuju pada kebenaran dan mengalami adanya cengkeraman roh pewahyuan yang sama, sehingga umat Tuhan dapat berkemenangan dalam segala aspek dan terlepas dari sistem Babel yang ada. Mereka dapat meleburkan diri dalam agenda dan rencana Tuhan dan berjalan sebagai satu tubuh Kristus untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Terjadilah atas umatmu di dalam nama Yesus. Setelah saya merenungkan kehidupan para tokoh kegerakan di masa lampau, saya mendapati adanya satu kesamaan di antara mereka semua, yaitu semua mereka hidup hanya dari firman Tuhan saja.
Tidak ada percampuran dengan yang lainnya. Salah satu contohnya ya Smith Wigglesworth yang selama beberapa hari terakhir saya tulis di Daily Devotion. Smith Wigglesworth dijuluki manusia satu buku karena dia hanya membaca Alkitab saja. Alhasil pada masa ia hidup, maka segala bentuk manifestasi maut dimanapun ia berada ditelan dalam kemenangan. Intervensi dan kedaulatan Tuhan nyata di atas muka bumi ini melalui dirinya. Smith menjadi pribadi yang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja. Saya tiba-tiba disadarkan oleh Roh Kudus. Terkadang ketika kita membaca kisah hidup para pahlawan iman, kita hanya terinspirasi sejenak dan kemudian memilih hal-hal apa yang kita anggap cocok untuk dipraktekkan pada masa sekarang. Kita tidak sungguh-sungguh mengambil dasar keyakinan, sikap hati, dan gaya hidup mereka secara utuh. Itulah yang menjadi permasalahan. Tidak heran jika akhirnya manifestasi keilahian dan kuasa Tuhan juga tidak pernah secara utuh mengalir melalui hidup kita. Apalagi di tengah kondisi zaman seperti sekarang, di mana informasi digital ada dalam genggaman tangan kita, dan kebutuhan hidup serta pekerjaan yang membutuhkan buku-buku lain yang harus kita baca, maka kita berpikir, mana mungkin kita hanya menjadi manusia satu buku saja, dalam arti hanya membaca Alkitab. Sulit rasanya untuk mempraktekkan hal tersebut. Tapi Roh Kudus berbicara dalam batin saya. Jika itu yang memang menjadi alasan kita untuk tidak membangun gaya hidup yang sama, maka kisah-kisah kehidupan dari Smith Wigglesworth hanya akan berhenti menjadi sebuah cerita belaka. Hanya sejenak menginspirasi, tapi selebihnya tidak akan memberi dampak apapun dalam diri kita. Segala keilahian, kedaulatan Tuhan, serta kuasa yang terjadi pada zaman itu tidak akan pernah bisa kita alami dengan kadar yang lebih lagi di zaman sekarang. Semakin hari saya semakin merasa dibutuhkan adanya orang yang mau membangun gaya hidup yang sama. Inilah tantangan kita. Sebab warisan sejati yang sebenarnya ditinggalkan oleh para pahlawan iman tersebut adalah gaya hidupnya. Bagaimana mereka membangun kehidupan iman, itulah yang seharusnya kita contoh. Mungkin kita beralasan, setiap orang kan mengalami cara Tuhan membentuk dan memakai mereka dengan cara yang berbeda-beda. Tidak. Karena alasan itu tidaklah benar. Tuhan selalu membentuk dengan cara yang sama, yaitu dengan mempergunakan firman-Nya. Sebab hanya oleh firman akan timbul iman. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, maukah kita mengadopsi dasar keyakinan, sikap hati, dan gaya hidup yang sama dengan para pemimpin kegerakan tersebut? Saya percaya Tuhan sedang menantikan mereka yang bersungguh hati untuk mewujudkan hal tersebut. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, tanpa iman orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu nyata. Dan setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencarinya. Saya makin merasa gaya hidup 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali menyembah, 1 jam sekali membaca firman, ataupun melakukan deklarasi akan membawa kita untuk dapat mengadopsi gaya hidup yang utuh seperti yang dimiliki oleh Smith Wigglesworth. Sebab pada saat kita melakukan hal itu, selera terhadap yang lainnya akan menjadi sirna. Kita jadi hanya menginginkan Tuhan dan firman-Nya saja. Dan pada saat itu terjadi, maka kita akan dipersatukan dengan Kristus sendiri. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20 menuliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.
Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.